Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Setelah dewasa, Anwar ini yang sempurna seperti manusia biasa, ini kesenangannya juga berolah papa dan kesenangannya juga berolah tata cara agamanya bapaknya itu. Terus yang satu, yang Anwar ini senangannya bertapa di tempat yang sunyi, senang yang gaib-gaib, ya. Pada suatu ketika dewasanya dua anak ini, si Anwar ini berkelana, bertapa ke sana Si kemari. Anwar itu jadi orang juga, Pak? Masih cahaya. Cahaya. Berkelana. Ya mungkin bentuknya orang tapi bercahaya gitulah, tidak bisa disentuh kok. Nah, itu sampai dengan pergi, terus dia bertapa lagi, sampai akhirnya ketemu sama Dajjal. Nah itu kan termasuk cucunya itu. Wah, cari ilmu yang penuh dengan gaib, ilmu apa aja, sampai dengan dia mampu terbang, mampu masuk ke bumi, mampu, pokoknya saktian dan kegaiban itu diserahkan semua sama dia, itu kan. Iya. Nah, terus pada suatu ketika dia pulang setelah belajar itu, pulang ke rumahnya Kusni Malebari namanya istananya. Ke situ, pada saat itu Nabi Adam sudah berusia 990 ya kira-kira. Nah, terus Nabi Adam meninggal. Nah, ini si Anwar ini, kakekku itu sudah menjadi nabi, tapi umur sekian bisa meninggal. Nah, dia ingin, saya tidak ingin seperti kakek. Makanya saya harus mencari caranya gimana supaya saya tidak kena sakit dan kena mati. Itu masih jadi manusia yang bercahaya itu tadi ya. Nah, akhirnya dia mencari jalan berkelana lagi. Dua malaikat yang menyamar sebagai pendeta namanya Maruto sama Puroto. Nah, itu dia mengabdi di situ, kepingin diajarin dadek bengek segala kesaktian, sampai dengan dia dikasih ilmu. Pokoknya berkelana untuk menambah ilmu. Dia sudah berguru pada dua malaikat itu, kemudian dikasih ilmu yang lebih lagi, sampai dengan dia diajak ke alam dulmat. Alam dulmat itu alam jin, jadi alam sunyoruri gitulah. Nah, alam jin gitu. Dia masuk ke situ, di situ dia melihat ada samudra rahmat namanya, itu menguap airnya terus menjadi mendung di atas. Itu yang dinamakan Tirta Merta Kamandanu. Nah, itu Anwar mandi, minum, itu yang membuat dia tidak bisa mati. Nah, terus dia ingin membawa sisa air yang diminum dan itu dia ingin membawa untuk berkelana dan untuk selamanya. Itu dikasih sama Dajjal, dikasih cupu manik, itu milik Nabi Adam tadinya ya. Nah, itu dikasih, diisi air Tirta Merta Kamandanu untuk kehidupan, kan tidak bisa mati gitu. Nah, itu disimpan di situ. Kemudian cupu ini namanya tadinya hanya cupu manik, di sini karena ada khasiatnya untuk kehidupan. Nah, kehidupan itu kan, orang hidup itu kan dari 8 penjuru angin gitu kan. Nah, hidup.
Nah itu terus dikasih nama Cupu Manik Hastogino. Setelah itu dimiliki itu, terus dia ketemu lagi sebuah pohon yang tidak ada daunnya, tapi akarnya masuk ke dalam. Namanya pohon rawan ya kan ya. Akar yang masuk ke bumi itu punya khasiat bisa menghidupkan segala makhluk sebelum pastinya mati. Jadi bisa menghidupkan. Dinamakan akar Mauloto Sandi. Oke. Nah, Mauloto Sandi itu juga dibawa sama Anwar. Nah, kemudian dia berkelana lagi, ketemu sama gurunya itu berada di alam lulmat itu tadi ya, alam awinda atau alam gaib gitu. Jadi ada terang tapi bukan matahari, ada gelap bukan malam gitulah, pokoknya alam balikannya lah. Nah, di situ dia mempunyai keinginan, aku sudah menerima senjata ini dan itu, tapi aku belum tahu yang namanya surga dan neraka. Dia ingin tahu. Terus dua malaikat yang jadi gurunya itu diusahakan memohon kepada Allah gitu, terus diizinkan dia mendapat mustika. Nah, mustika itu dinamakan Dumilah. Nah, mustika itu dinamakan Dumilah. Nah, itu ada gambaran surga dan ada gambaran neraka gitu. Nah, si Anwar ini udah masuk ke situ, masuk ke mustika itu ya, dia bisa melihat gambaran dua itu. Nah, kemudian keluar lagi, pusakanya itu dibawa. Jadi dia sudah membawa pusaka 3 loh, Cupu Manik Hastogino sama Tirto Merto Kamandanu, kemudian Mauloto Sandi. Nah, dia berangkat lagi, berkelana lagi, terus disarankan sampai masuk ke Pulau Dewani atau Pulau Dewa atau Pulau Dewata. Masuk ke situ, dia bertapa lagi ya, sampai beberapa tahun lamanya bertapa, kemudian hilang raganya itu, dan bentuk tubuhnya itu hilang, raga manusianya, terus dia sudah menjadi apa, alam rohani ya. Iya, cuma rohani, nggak ada Ya, dari rohani gitu, jadi rohani itu. Nah, dia sudah mulai, wah ini saya adalah pangerannya jagat gitu kan. Nah, sudah nggak bisa sakit, nggak bisa mati, sudah kesaktiannya bisa menghidupkan orang, bisa apa, bersabda, apa yang disabda pasti kejadian gitu. Itu sudah direstui oleh Allahnya gitu. Nah, kemudian di situ ada seorang jin, raja jin, namanya Nuradi. Siapa? Nuradi, bukan Mukadi ya, Nuradi. Nah, namanya Nuradi jin itu. Itu juga mengaku sebagai pangerannya jagat, penguasa dunia. Nah, ketemu itu sampai berselisih, merebut siapa sebenarnya pangerannya gitu kan. Nah, si Nuradi itu tadi kalah, kemudian si Anwar itu tadi diangkat jadi raja di situ, jadikan raja di situ dengan sesebutan Nur Cahyo. Nah ya, dengan sebutan Nur Cahyo. Nah, jadi raja di situ, terus memperistri anaknya Nuradi itu tadi, itu sampai punya anak si Nuroso. Nah, Nuroso itu dibina, dibimbing, diajari dadek bongek kesaktiannya dan kegaibannya itu,
sampai dengan dewasanya si Nur Cahyo ini kan tidak bisa mati. Nah, untuk menyerahkan segala kekuasaan dan lain sebagainya itu dia manunggal sama Nur Roso, manunggal jadi satu kehidupan. Jadi adanya Nur Roso ya adanya si Cahyo. Setelah itu dewasa itu sampai turunnya lagi nanti juga tidak bisa mati kan, itu juga manunggal lagi. Tuh. Jadi intinya Cupu Mani Astagina itu asalnya dari saat mati dan ya kan, berebut untuk menjodohkan putra-putranya. Nah itu kok terus jadi bahan di wayang cerita Sugriwa Subali Anggani dan Gunung Tunon. Itu bisa berada di Suryo. Nah, itu kalau logikanya dia nggak bisa cemburu sama Suryo toh. Kalau istrinya atau Windradi itu selingkuh dengan Bathara Surya, dia itu cemburu atau memperkirakan kejadiannya istrinya sama itu kalau diterapkan dengan kemarahannya kok kurang pas, sebab dia itu adalah keturunan Surya kan. Nah dari Nur Roso apa itu tadi kan terus menurunkan Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Wening, Sang Hyang Toyo, kemudian menurunkan Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal punya anak si Tejo Moyo, si Togok itu, kemudian Ismoyo, kemudian Ismoyo ini punya anaknya itu masih jadi bapaknya si Bathara Surya. Nah dari Bathara Surya punya anak Rawat Mojo, punya anak Karobo kalau nggak salah ya, Karobo gitu, terus punya anak sampai Dewangkara. Dewangkara punya anak Dewanggono punya anak dua kan, Dewasono sama Dewatomo. Dewasono ini menurunkan Sumantri sama menurunkan Arjuna Sosrobau, terus menurunkan Rama Parasu. Terus yang Dewatomo ini menurunkan Resi Gutama. Nah ini kan masih keluarga, masih jadi kan kurang bijak gitu kalau dia sampai cemburu karena ketidaktahuannya sama Bathara Surya gitu kan. Itu nanti harusnya itu dicari cara lagi supaya ini tidak menjadi masalah perselingkuhan gitu. Nanti harusnya yang mau mementaskan wayang orang lagi itu bisa diteliti, dihaluskan lagi supaya tidak merosot derajatnya Dewa Dewi. Juga memberi penjelasan ini adalah keturunan dari zaman itu sudah ada, itu bisa ditangkap, bisa dimiliki oleh Bathara Surya ya mungkin saja kan masih keturunannya. Nah, Oke, itu sudah jelas Cupu Mani itu berasal dari mana. Itu ternyata perbedaannya jauh. Itu awal mula dari dewa-dewa itu ya Pak ya, di cerita wayang orang gitu. Tapi kita balik lagi ya, kita tidak membicarakan agama atau gimana, itu terserah kalian gimana. Itu kan kita membicarakan buku yang sudah tersebar, yang sudah beredar gitu ya Pak ya. Itu banyak juga yang tahu itu, harusnya kalau mau baca sih banyak yang tahu. Ya kalau pengen tahu. Iya kalau pengen tahu pasti dia ketemu sama buku itu gitu. Ya sudah. So sampai di sini episode kali ini dan terima kasih yang sudah melakukan observasi. See you next episode. Bye bye.